Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurhana. My major is English Education Department. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara umum isi dari modul saya yang berjudul Kewirausahaan. Di sini ada 7 materi. Materi pertama atau bab 1 yaitu sifat, kepribadian, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha. Sebelum mengetahui apa-apa saja sifat, kepribadian, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan wirausaha, terutama sekali kita harus tahu apa sih itu wirausaha. Wirausaha adalah orang yang gagah berani atau perkasa dalam usaha. Dan secara komprehensif, Meng dan Liang telah merangkum pandangan dari beberapa ahli dan mendefinisikan wirausaha sebagai seorang inovator, seorang pengambil risiko, orang yang mempunyai visi dan misi, hasil dari pengalaman masa kanak-kanak, orang yang memiliki kebutuhan berprestasi tinggi, serta orang yang memiliki locus of control internal. Sifat-sifat wirausaha ada 3. Ada 19. Dan ke-19 itu dikelompokkan lagi menjadi 6. Yaitu yang pertama, sifat percaya diri. Sifat percaya diri ini terdiri dari sifat yakin dan optimisme, sifat mandiri, serta sifat kepemimpinan dan dinamis. Yang kedua, sifat originalitas. Terdiri dari sifat kreatif, inovatif, dan inisiatif atau proaktif. Yang ketiga, sifat berorientasi manusia. Terdiri dari sifat suka bergaul dengan orang lain, sifat komitmen, dan responsif terhadap saran dan kritik. Yang keempat, berorientasi hasil kerja. Terdiri dari ingin berprestasi, kemauan untuk terus maju dan mengembangkan usaha, berorientasi keuntungan, teguh, tekun, kerja keras, penuh semangat, dan penuh energi. Yang kelima, berorientasi masa depan. Terdiri dari sifat pandangan ke depan dan ketajaman persepsi. Dan yang terakhir, berani ambil risiko. Terdiri dari sifat mampu ambil risiko dan suka tantangan. Adapun kepribadian wirausaha terbagi menjadi 4, yaitu personal achiever, super salesperson, real managers, dan the expert idea generator. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Yang pertama adalah faktor motivasi. Yang kedua, faktor usia. Faktor usia ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama usia dewasa awal, yaitu usia 18 tahun sampai 40 tahun. Yang kedua usia dewasa media, yaitu usia 40 tahun sampai usia 60 tahun. Dan yang terakhir adalah usia dewasa akhir, yaitu usia di atas 60 tahun. Faktor yang ketiga yaitu pengalaman, dan faktor yang terakhir yaitu pendidikan. Bab 2 atau materi yang kedua yaitu inovasi dan kreatif. Kreativitas merupakan pemikiran-pemikiran baru atau berpikir sesuatu yang baru. Sebaliknya, inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru atau mengalihkan gagasan baru yang bermaksud terhadap keberhasilan bisnis. Bab ketiga atau materi yang ketiga yaitu ide dan peluang usaha. Ide bisa datang dari mana saja, baik dari pemikiran, teman, lingkungan, hasil pengamatan, membaca majalah, internet, koran, dan lain sebagainya. Secara sederhana, ide bisa dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama itu bisa dikatakan inner atau data yang dari dalam diri kita, yang artinya ide itu muncul dari hasil pemikiran murni kita berdasarkan pengalaman dan perjalanan hidup kita. Dan yang kedua adalah datang dari luar atau X, yang maksudnya idenya itu muncul dari hasil pemikiran dan pengalaman orang lain yang kita lihat atau dengar. Peluang usaha. Sumber peluang usaha terdiri dari 3, yaitu yang pertama menciptakan produk baru yang berbeda,
Yang kedua mencari peluang bisnis, dan yang ketiga adalah analisis produk. Bab keempat atau materi keempat yaitu mengubah hobi menjadi peluang usaha. Mengapa umumnya usaha yang dimulai dari hobi berbuah kesuksesan? Hal ini disebabkan karena usaha-usaha yang diawali dari hobi umumnya itu lebih dicintai, lebih disayangi, lebih disenangi, dan dikerjakan dengan sepenuh hati. Jadi biasanya sesuatu yang kita senangi itu mau terus dikembangkan dan tidak cepat bosan. Dan ada beberapa hal yang harus Anda siapkan agar hobi yang Anda tekuni berbuah kesuksesan. Pertama adalah konsisten. Karena melaksanakan usaha harus dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Yang kedua adalah bisa dikembangkan. Yang ketiga, berani bermimpi. Yang keempat, berani ambil risiko. Karena sesuai kata pepatah, high price, high gain. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi hasil yang Anda akan dapatkan. Dan yang terakhir adalah mintalah nasihat. Bab 5 atau materi yang kelima yaitu membangun kesuksesan. Success is not accident. Sukses itu tidak terjadi secara kebetulan, secara instan, dan tidak pula turun tiba-tiba dari langit. Sukses adalah buah dari proses sistematis, perjalanan panjang, dan kerja keras. Kesuksesan adalah hasil dari sikap kita yang terdiri dari berbagai pilihan. Khairul Salim tahun 2006 membuat satu formula yang sederhana untuk sukses. Menurutnya, sesungguhnya sukses itu merupakan perkalian A kali B dikali C dikali D sama dengan 1. Formula ini harus tetap bernilai 1 atau lebih dan tidak diperkenankan bernilai 0. Yang mana A adalah alat, B adalah bekerja, C adalah cita-cita, dan D adalah doa. The Porter tahun 2007 dalam bukunya Quantum Business menyatakan bahwa ada 8 langkah untuk sukses. Yang pertama, jalani nilai Anda. Yang kedua, kegagalan mengantar kesuksesan. Maksudnya kita jangan gagal, karena orang sukses itu tidak ada, orang yang berhasil itu tidak ada langsung berhasil atau langsung sukses, pasti ada gagalnya. Yang ketiga, bicaralah dengan tujuan yang baik. Yang keempat, inilah saatnya. Yang kelima, bulatkan tekad Anda. Yang keenam, ambillah kepemilikan. Yang ketujuh, tetaplah fleksibel. Yang kedelapan, jagalah keseimbangan Anda. Bab ke-6 atau materi ke-6 yaitu mengembangkan perusahaan. Memulai bisnis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Yang pertama adalah merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Kedua, kemitraan. Yang ketiga, korporasi. Yang keempat, membeli perusahaan orang lain. Ini tergolong memasuki dunia usaha. Untuk memperbesar usaha kalau ingin membeli perusahaan orang lain. Dan itu pun harus sesuai dengan budget. Dan yang kelima, kerjasama manajemen. Memilih bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk usaha yaitu perseorangan, partnership, ataupun korporasi merupakan bagian dasar yang penting dalam setiap memulai bisnis. Dan setelah bentuk usaha dibentuk, ada beberapa kelengkapan administrasi lainnya yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Kelengkapan yang paling dasar itu ialah surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, nomor pajak
nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tanda daftar perusahaan atau TDP, dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Mengembangkan perusahaan. James J. Collins dan Jerry E. Porras dalam bukunya dalam bukunya yang legendaris yakni Build to Last menyebut perusahaan berhasil membangun dan mengembangkan bisnisnya dan tetap bertahan sebagai market leader adalah perusahaan-perusahaan yang mereka sebut visionary companies. Visionary company memiliki 6 kriteria. Yang pertama, perusahaan ini merupakan premier institution di institusinya. Yang kedua, sudah sangat dikagumi masyarakat bisnis. Yang ketiga, mempunyai pengaruh dan hasil karya yang tak terlupakan di dunia. Yang keempat, mengalami kepemimpinan dari banyak generasi. Yang kelima, telah melalui begitu banyak siklus hidup produk. Dan yang terakhir adalah umurnya lebih dari 50 tahun. Perubahan lanskap bisnis. Stephen M. Shapiro dalam bukunya menyatakan, apa kunci utama untuk sukses dan tetap bertahan? Jawabannya sederhana, yaitu perpetual dan pervasive innovation. Untuk mencapai kemampuan ini, perusahaan membutuhkan inovasi tanpa batas di setiap detak waktu yang ada, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pervasive innovation adalah inovasi yang meresap di setiap sisi perusahaan, di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi seolah-olah inovasi adalah napasnya perusahaan. Bab 7 atau materi ke-7 yaitu menyusun business plan. Pertama adalah executive summary atau ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini adalah salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun business plan. Yang mana tujuannya ini adalah untuk menyediakan informasi secara ringkas dari rencana usaha Anda kepada para pembaca. Untuk itu, executive summary ini haruslah dibuat secara singkat, padat, dan jelas, serta menggambarkan semua bagian usaha. Dan sebaiknya ini tuh banyaknya hanya 1 atau 2 halaman saja. Adapun company yang kedua adalah company profile, yaitu profil perusahaan. Ini terdiri dari riwayat ringkas perusahaan, dimulai dari nama pemilik, susunan pemegang saham, struktur organisasi, bentuk kepemilikan bisnis, alamat perusahaan, telepon, fax, email, NPWP, dan perizinan perusahaan, serta lain sebagainya. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Terdiri dari produk atau jasa yang dihasilkan, gambaran pasar, target atau segmen pasar yang dituju, tren perkembangan pasar, proyeksi penjualan, melakukan strategi pemasaran, analisis pesaing, saluran distribusi, dan level atau tingkatan saluran pemasaran. Yang keempat, aspek produksi. Terdiri dari proses produksi, bahan baku dan penggunaannya, fasilitas dan kapasitas produksi, serta rencana pengembangan produksi. Yang kelima, analisis SDM. Terdiri dari kompetensi SDM dan analisis kebutuhan pengembangan SDM. Dan yang keenam adalah pemanfaatan IT. Ini karena
dalam persaingan bisnis yang semakin keras dan ketat saat ini, IT memang memegang peranan yang cukup penting dalam pengembangan bisnis, apalagi di dunia yang seperti sekarang ini, yang modern, yang milenial. Yang ketujuh yaitu analisis keuangan. Yang kedelapan, analisis risiko. Risiko di sini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, risiko yang sistematis, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan lainnya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Dan kelompok kedua yaitu risiko yang tidak sistematis, seperti risiko yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.